Rahmati Allah, alhamdulillah. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah atas rahmatnya kita bisa bertemu, berkumpul di masjid ini dalam rangkaian kajian Aisyah ranting IPES yang tadi sudah dikumandangkan sebagai tiang negara. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari Sabtu yang lalu kalau di Sampri Ibu Titi kemudian disodori tema 10 wanita yang dilaknat atau yang diadab neraka. Kaget, wah tolong mangisi yang Rebu tema ini nggih. Terus akhirnya kalau golek-goleki ternyata tidak cuma 10 Bu, ada pinten 17 no pinten pokoknya oke. Dan ketika kita melihat ke dalam agama kita, ternyata ada suri toladan yang baik dari seorang sahabat yang bernama Hudzaifah ibnul Yaman, di mana beliau berkata, "Kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair." Manusia pada saat itu banyak bertanya tentang kebaikan. Piye carane masuk surga, piye carane jadi orang terbaik, bagaimana caranya menjadi anak yang baik, orang tua yang baik, pokoknya yang baik-baik yang ditanyakan. Wa kuntu as'aluhu anisyar. Tapi aku justru bertanya tentang yang jelek. Nah, jadi Bu Titi ini Hudzaifah ibnul Yaman versi sakniki. Jadi nyodorine sing tema sing jelek-jelek ini. Kenapa? Nah, itu penting. Makhofatan ayyud rikani, karena aku khawatir engko aku dadi ngono kuwi. Nah, makanya ketika kita belajar ilmunya maling, tidak apa-apa, ini bukan buat maling, buat mewaspadai jangan sampai kita kemalingan. Tapi nek belajar niku terus tinggu maling dan niku plantu. Fakultu, kemudian aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Kita dulu para sahabat ini berada dalam keadaan jahiliyah dan kejahatan. Jadi wis bodoh tur dablek tur balak, wis pokoke campur-campur. Fa ja'ana Allahu bihadzal khair. Lalu Allah mendatangkan kebaikan melalui panjenengan. Fa hal ba'da hadzal khair syarrun? Apakah seperginya jenengan ini, sepeninggal jenengan ini nanti akan datang kejelekan lagi? Qala, kata Nabi SAW, na'am. Artinya Nabi sudah mengabarkan bahwasanya akan muncul kejelekan-kejelekan itu. Dan tadi makhofatan ay yudrikoni. Jadi Hudzaifah ibnul Yaman bertanya tentang kejelekan-kejelekan itu apa? Karena khawatir biar enggak termasuk di situ. Fakultu, kemudian aku bertanya lagi, hal ba'da dzalika syarr? Apakah setelahnya ada lagi, setelah kejelekan itu min khair, kebaikan setelahnya? Qala na'am. Jadi bar baik terus jelek terus baik. Ning baik yang kedua ini dikatakan Nabi wa fihi dakhonun, di dalamnya ada keruwetan. Jadi tetap ada yang baik tapi yo sing ruwet akeh. Nah, fakultu, maka aku bertanya lagi, wa ma dakhonu? Terus ruwetnya niku napa? Qala, kata Nabi SAW, ruwetnya nanti di kondisi yang baik itu, artinya di tengah masyarakat yang Islam yang baik itu kamu akan menemukan apa? Qaumun yastannuna bi ghairi sunnati, yaitu kaum yang dia beragama tidak pakai aturanku, sakarepe dhewe. Makanya nanti ada orang ketika ditanya, ngopo kok dadak sendi apa? Dadak ngubengi kuburan, kok dadak njaluk ning wit-witan, kok dadak ngagungke kewan gitu kan. Ketika tanya dalilin ndi, jawabane gak dalil-dalilan. Dan jelas agama itu agama dalil. Agama kita itu agama dalil. Nah, maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, enggak cuma itu, wa yahduna bi ghairi hadyi, dan mereka mengambil petunjuk yang bukan petunjukku. Sing ditutke itu bukan dalanku, dalane wong liya, agama liya. Nah, nanti jenengan akan dapati orang-orang yang kemudian mencampur adukkan agama. Nah, tak apa-apa wong Islam yo ning gereja ora apa-apa, wong Islam yo ning pura gak apa-apa. Jadi seolah-olah toleransi itu harus seperti itu. Sakniki kula tekoki, jenengan sing jawab.
jenengan duwe omah, duwe bojo. Tanggane enten omah, enten bojo. Niku nek toleransi iki judulnya adalah bojone jenengan entuk mlebu omahe tanggane atau sebaliknya ngoten niku jenengan cocok napa mboten? Mboten. Urusan omah-omah wae ra entuk kok, apa meneh urusan agama. Gitu. Pramila toleransi yang terbaik adalah ketika jenengan punya rumah, rumahnya dipager, tanggane jangan loncat pager itu. Dijagalah jangan sampai juga ngerusui, ngregeti, ganggu tetangga sebelah rumah kan gitu. Apakah dari sisi suara, apakah dari sisi aroma, apakah dari sisi barang-barang. Mungkin enten tangga niku urip ketip gak terbiangat sampai sebelah mare iso turu niku dolim. Apalagi kok kemudian regeti bau-bauan gitu kan. Jadi napa sing termasuk jangankan sing ra enak, jenengan masak enak orang ngedumke sebelah wae lho niku nggih mboten sae. Sampai Nabi niku mengatakan idza tabahta marokotan fa'aksir ma'aha wa ta'hajironaka. Nek kowe iki do masak gule, masake gule iki aja mung sithik diokehi raketan banyune, engko kuwahe iki dicidukke didumke tanggane. Niku sing masak enak, napa mulih napa abu-abu sing ra enak gitu kan. Gadah septic tank kebak ra dikuras sampai akhirnya rembes sebelah. Niku mboten angsal ngoten niku. Bahkan sejak bikin jenengan nggak boleh ditempelke pagar sebelah tangga nih. Nek merembes kan genah ke sebelah nih. Makanya hal-hal seperti ini harus hati-hati. Dan banyak sekarang orang-orang yang tidak mengikuti ajaran Nabi dan mengambil petunjuk dari tempat lain. Dan disifati apa? Ta'rifu minhum wa tungkir. Kamu tuh tahu mereka. Berarti kan hidup di antara kita, bersama kita, mungkin ya tetangga atau saudara kita. Tapi kamu ingkari. Kenapa? Karena amaliyahnya tidak sesuai dengan syariat. Yo ketoke wong beragama tapi aneh gitu loh. Misal nanti kalau contoh kita mriki zikir niku lho, ngangge driji kan ento. Ngangge tasbih nggih angsal, cilik wae. Wonten niku enten wong gen dianggep piye ngoten nganggo klopo niku dironce. Lah terus ngopo kok dadak sakmono gedene gitu kan. Dadi ditarik kok klotak-klotak gitu. Terus enek sing ra mantep meleh gading diklotak-klotakan kedawan, goleke kerek, dikerek. Gek ngopo gitu. Kupluk kan sementen nggih pun cukup to. Enek sing dawa. Terus dikeki lampu pitulasan kae. Nah. Gek ngopo gitu. Meh ngopo? Ben piye gitu. Apa niku mari mlebu surga kan mboten. Gitu. Makanya enten mulai sing ngangge gamis niku terus lampune ning mriki sak pirang-pirang. Gek ngopo to wong iki. Makanya ternyata zaman itu zaman sekarang gitu. Kirang langkunge gitu. Fakultu, kemudian aku bertanya lagi, hal ba'da dzalikal khair minasyarr? Apakah akan muncul lagi kejahatan, kejelekan setelah ada kebaikan yang bercampur aduk tadi? Qala, kata Nabi, na'am, enek meneh ini. Dan ini lebih parah lagi. Dan mungkin nggih cak niki juga ini. Du'atun ala abwabi jahannam. Nanti muncul tuh dai-dai yang bukan ngejak mlebu surga ning ngejak mlebu neraka. Contoh nih, kalau contoh nih. Niki jenengan candai, mlebu surga apa neraka. Enten pesantren ten NTB. Niku isine santrine wedok-wedok. Terus ustadznya ngomong, kalian sebagai perempuan rahimnya harus disucikan. Carane kudu dites drive sik cara mobil. Akhirnya dites drive dulu, tes drive atas mboten. Dicoba sik. Kalih niki kiyaine niki. Niku menurut jenengan niku kiai surga apa kiai neraka niku? Neraka wong anake wong kok dieker-eker ngoten niku. Makane ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala jenengan nek ajeng mlebokke putra putu men pesantren mang pilih-pilih sing saestu ampun mung waton mergo enten iki enten niku enten napa lah mboten. Bener-bener jenengan lihat bagaimana standar pendidikannya, kurikulum yang dipakainya, keluarannya yang sudah lulus dari situ siapa gitu kan. Nah niku monggo silakan jadi track record. Nah masukkan putra jenengan putu jenengan niku. Tapi nek mung waton walah hati-hati sakniki sak pirang-pirang. Artinya saya tidak sedang mengatakan lembaga Islam itu jelek, enggak, baik. Mung di antara yang baik-baik itu ada yang memburukkan citra. Makanya ada istilah napa? Susu sebelanga rusak karena tinta atau nila setitik kan ngoten to. Susu sak gentong, sak wajan, sak nampan, sak baskom. Nah niku jane ya enak bergizi tapi begitu ketetesan pipis ya wis dadi ra enak kabeh to. Lah kok adoh-adoh tekan NTB Solo baru niku lho, utap cah cilik-cilik niku. Nah, pun diapake karo kepala sekolah niku. Nah. Makanya jenengan mboten mireng to. Nggo kula jak mriko. Ning kula jajake Mbak Diah riyen.
Ya sekajenge Mbak Diah niku lho. Kan niku puluhan muridnya digarapi karo kepala sekolah gitu. Dan kepala sekolah ini kan YouTube enten video ini. Nah, jadi ustadz ya. Jadi mboten mung kepala sekolah lagi wingi sore lulus ustadz punan. Pripun? Oh nggih matur nuwun. Pramila, nggih. Di sini Nabi sudah mengabarkan dan jenengan pun nyekseni nek niku saestu kedadosan, yaitu du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadzafuhu fiha. Siapa yang ngruwokke seruane, hati-hati kegeret nyemplung neraka. Dan nek yang niku-niku tadi masih bisa tobat, parah lagi. Enten dai niku yang mengatakan apa? Wes gandeng kerja, golek gawean angel, sekolah yo ora ndiragat, rabi yo ora enek sing gelem, buktine kowe nembung ping bola-bali ditolak. Wes ayo ndang mlebu surga ae, carane mati syahid ae. Lah carane piye? Piye nek mercon tak gedene tong sampah iki gendongen. Golek gereja apa golek apa. Dan itu ada juga di Indonesia ngoten niku. Begitu udah dor mati, wassalam gitu kan. Dia mau tobat gimana mau mati gitu kan. Makanya ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya jangan mengenali keburukan biar enggak masuk ke situ. Nah, jadi jangan ditanggapi ngeri dulu judulnya. Ya judulnya bener ngeri. Wanita-wanita ahli neraka, wanita-wanita yang dilaknat atau wanita-wanita jelek iya. Ini maksudnya jangan sampai kita ke situ gitu. Fakultu ya Rasulullah. Kemudian aku bertanya lagi, saya bertanya lagi, sifhum lana. Tolong disifati ya Rasul dai-dai penyeru ke pintu neraka niku kayak ngopo sifate? Kata Nabi SAW, qaumun min jildatina wa yatakallamu bi alsinatina. Itu adalah orang-orang yang kulitnya sama kayak kita. Menungso berarti, mboten demit, menungso. Kemudian wa yatakallamu bi alsinatina, ngomongnya ya sama kayak kita. Jadi nek di tengah wong Arab yang ngomong bahasa Arab, tengah wong Jawa yang ngomong Jawa gitu kan. Makanya jenengan harus hati-hati. Hati-hati bukan berarti terus kabeh wong didoi mboten. Pentingnya punya ilmu, berilmu sehingga jenengan punya filter. Nah, filter itu yang jenengan gunakan untuk menyaring pergaulan. Ki wong piye to jane? Sakjane urip anggere cedak dhek mesti ngutang ra tau bayar gitu. Ya, berarti nek bar niku nggih jenengan nek ditembungi nggih ampun dikei sebagai utangan, dikei sebagai sedekah. Ngoten mawon. Dan modelannya itu beda-beda. Ada yang motifnya ekonomi, ada yang motifnya politik, ada yang motifnya tadi urusan seksual, ada yang motifnya urusan duit, macam-macam. Makanya, disebutkan lagi, qultu ya Rasulullah, aku bertanya lagi ya Rasulullah, faman taro in adrakani dzalika. Terus pripun kalau kiranya nanti aku ketemu sama orang-orang yang aneh-aneh niku wau. Qala kata Nabi SAW, talzamu jama'atul muslimin wa imamahum. Meluwo kumpulan kaum muslimin sing paling gede dan imamnya. Maksudnya imam di sini adalah negara. Artinya jenengan tadi kan sudah mengikrarkan sebagai tiang negara. Berarti jenengan harus selalu membersamai Indonesia. Jadi tidak boleh gawe negara dewi gitu. Dan imam di sini adalah negara. Kemudian dikatakan fakultu. Kemudian aku bertanya lagi, karena imam ini tidak negara. Nanti tiap jamaah, tiap kelompok, tiap ormas akan mengaku dia. Wong LDI yo ngaku imamku. Mungkin wong ngendine ngaku imamku. Kok mungkin enten wong 5 gawe jamaah imamku iki sing paling apik. Makanya nek pun negara itu selesai, nggak bisa ada orang ngaku. Karena kalau udah negara, bahasa negara itu berarti punya wilayah, punya aparat, punya militer, punya segenap alutsista yang menjamin keselamatan orang yang di dalamnya. Nah ini kita ditekokke ngeten iki ten LDI ra iso jawab. Ditekokke ten sing cilik-cilik niku jamaah-jamaah cilik-cilik niku mboten saged jawab. Makanya negara. Makanya ketika tadi jenengan sudah mengikrarkan tiang negara, alhamdulillah itu penting. Kemudian fakultu, kemudian saya bertanya lagi, fa in lam takun lahum jama'atun. Kalau ternyata kaum muslimin tidak punya pemimpin, wala imamun, tidak punya jamaah juga dan imam juga. Qala kata Nabi SAW, fa'tazil tilkal firaq kullaha. Maka tinggalkan semua kelompok-kelompok yang berseteru itu, walau an ta'addo ala asli sajaratin, walaupun kamu harus menggigit akar dari sebuah pohon untuk berpegangan hatta yudrikakal maut, sampai kamu mati wa anta ala dzalik, dan kamu seperti itu. Makanya hidup itu tidak lama. Jenengan tidak usah kemudian tergiur ikut orang-orang tertentu dengan beragama yang aneh-aneh. Pada akhirnya nanti kita sendiri masing-masing yang bertanggung jawab. Nah kalau sampai kita salah dan kemudian berjalan di atas jalan yang salah, maka potensinya masuk neraka. Nah, enten kula kajian tentang neraka niku teng satu masjid di daerah Hitan niku
Itu banyak dan panjang. Niki kula cuplik ke satu aja. Betapa panasnya neraka. Sehingga kita tadi berhati-hati agar jangan sampai menjadi wanita-wanita neraka. Nah, diriwayatkan dari Musnad Imam Ahmad hadis nomor 8509 disebutkan bahwasanya dari Abu Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu an qala ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal hamima la yusabbu ala ru'usihim. Yang namanya air di neraka yang panas itu akan dituangkan di atas kepala penghuni neraka. Fayang fudu al jumata. Lalu begitu ditibak ke cus banyune nggih, itu langsung melubangi tengkoraknya. Hatta yakhlussa ila jaufihi, dan terus sampai ke bawah, sampai ke perutnya. Jadi bolong plung sampai ke bawah. Fayas luta ma fi jaufihi hatta yamruqa min qadamaihi, dan isi perutnya yang kena air yang panas itu ambiar semuanya. Kemudian dengan cepat itu cairan memanaskan isi perut, terus bablas langsung sampai ke telapak kakinya. Artinya kalau kita membayangkan orang yang kayak gitu tuh karu-karuan. Dan nek jenengan masih ingat itu adabnya Abu Thalib yang paling ringan dari penghuni neraka, itu begitu dikasih sendal dari api neraka atau kakinya suruh ngidak geni rokok, itu otaknya langsung melepuh. Jadi kebalikannya ini. Kalau ini tadi kan dari atas ke bawah, kalau betul dari bawah ke atas. Nek dari atas ke bawah bolong nanti tekan ngisor, nek dari bawah ke atas, paling atas itu langsung umum, duduk gitu. Makanya seorang muslim, khususnya muslimah, itu ketika kemudian disebutkan dalil-dalil tentang wanita-wanita yang dilaknat, wanita-wanita yang berpotensi masuk neraka, harusnya itu hati-hati. Bukan kemudian malah radiwoco, gah ngundak aku malah kok diurip, boten. Justru di situ kita punya sikap untuk berhati-hati. Semanten ugi ketika kemudian jenengan baca wailul lil musallin, celakalah orang yang sholat, ya ampun dicandai berarti rasa sholat, boten. Dia tetap sholat. Lah kenapa kok wong sholat? Alladzi nahum an sholatihim sahun, yaitu orang yang dalam sholatnya dia lalai. Lalai niku pripun? Sholat duhurnya dai asar, sholat asarnya dai maghrib, sholat maghribnya dai isya, sholat isyanya dai subuh. Nah, ibu-ibu paling sering niku sholat isyanya dai subuh niku. Nah, makanya nggih, ketika jenengan berpegangan pada dalil, nek sholat ning omah niku ten griya niku pahalane lebih utama daripada ten masjid niku leres, tapi di awal waktu. Tapi nek jenengan ten griya modele ngoten niku, jenengan jadi orang yang sahun mending ten masjid. Apa menawa mulai misal daleme jenengan namung ten kiwa mriku napa teng mriku, begitu adzan mireng mangkat ten masjid salat rampung mulih turu angler pun. Boten kemudian mah pahalane luwih gedhe. Lah kok randang salat Bu ditekoki putrane. Putrane mulih ke masjid padahal ya kosek nonton iki sik lho. Akhirnya keturun tangi-tangi jam 3 gitu. Ya nek jam 3 terus enten wektu, tangine sadan subuh pribe. Makanya bimbing dirahmati oleh Allah niku jenengan harus kemudian mengkoreksi lagi nggih. Tadi dalil enggak salah dalilnya, tapi kadang aplikasi kita yang salah. Jadi bukan salat ning omah kemudian jadi jelek mboten. Yang jelek itu nek ten omah ning salate nyeri-nyeri, nah itu jelek. Nah, yang pertama, kalau tadi sanjang to enten 17 napa selawe to niki. Nah, yang pertama yaitu menjadi seorang wanita yang tidak bersyukur dan tidak sabar. Nah, niki artinya jenengan nek pengen enggak masuk kategori ini, ya jenengan harus belajar banyak-banyak bersyukur dan banyak-banyak sabar. Musnad Imam Ahmad hadis nomor 14983, Nabi SAW bersabda, innal fusaqa, sesungguhnya orang-orang fasik, hum ahlun nar, mereka adalah penghuni neraka. Nah, jadi ahli neraka ini disifati dengan istilah al-fusaqa, fusak. Nanti ada binatang yang disebut al-fawasiqo, binatang yang gaene gawe rusak. Napa niku? Tikus. Nah, dadi nek anggere nglewati napa-napa mesti rusak. Nek ora nabrak, ngregeti, ngacak-acak, nek ora nelek sembarangan, al-fawasiqo. Nah, innal fusaqa, sesungguhnya orang-orang fasik, hum ahlun nar, mereka adalah penghuni neraka. Qila ya Rasulullah, ada yang bertanya, ya Rasulullah, wa manil fusak? Siapa itu orang-orang fusak? Fusak itu di bahasa Indonesianya fasik.
Nek basa gampangnya fusak niku rusak ngoten. Dadi wong rusak kuwi nyemplung neraka. Sahabat bertanya, "Lah sinten piyai rusak niku?" Kata Nabi SAW, "An-nisa," banyak dari wanita. Qala rajulun, kemudian seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, awalasna ummahatina wa akhwatina wa azwajana." Bukankah wanita itu adalah istri kita, anak kita, ibu kita? Itu kan wanita juga. Artinya sahabat ini pengen mengatakan, kok jadi ahli neraka? Bukankah mereka itu ya keluarga-keluarga kita juga? Kata Nabi, "Bala, iya, keluarga kita." Makanya ini kajian di depan laki-laki, saya katakan ini tugas laki-laki juga untuk membimbing seorang wanita. Makanya Nabi mengatakan kepada laki-laki, "Istausu bin nisa'i khairan." Berwasiatlah yang baik-baik pada wanita. Fa innahunna khuliqa min dila, karena mereka itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok, dan yang bengkok yang paling atas nek langsung mbok lurus ke patah, tapi nek mbok jarke tambah bengkok. Nah, artinya proses bengkoknya wanita ini juga di situ ada peran laki-laki. Nah, maka walaupun begitu, kok ada wanita yang bengkok, yang fusak, yang rusak, maka ya dia tetap akan menanggung dosa yang dia perbuat karena kerusakannya. Makanya Nabi mengatakan, "Walakinnahum idza utiya lam yashkur wa idza tuliya lam yasbir." Nah, ini sifat wanita yang fusak itu adalah kalau mereka diberi itu tidak bersyukur, tapi kalau kemudian dicoba mereka tidak bersabar. Nanti ada contoh-contohnya, meratapilah, kemudian macam-macam, termasuk dikei rong pesek dioperasi lah gitu kan. Banyak nanti contoh-contohnya. Tapi secara umum disifati fusak itu karena nek dikei ora syukur, nek dicoba dia tidak sabar. Nah, makanya nanti ada ngapunten nggih, ibu-ibu sosok refleks begitu untuk berkat mung koyo ngene. Nah, ngoten niku lho, mboten sae. Itu ndak bersyukur gitu kan. Padahal napa wong sing ngetokke nggih mboten jenengan to, jenengan lenggah angsal komentari. Terus mungkin ning jagongan ini bareng wis rameh rampung, es krime ra metu batin atau ngomong ning tanggane. Kok ra metu es krime piye to iki? Padahal aku mas mlebok ke 50.000. Ngoten-ngoten niku lho. Atau saestu. Oke, jadi apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan kita itu pun dicadai oleh Nabi. Hati-hati wong wedok-wedok. Nah, kemudian nek dicoba ndak sabar. Padahal hidup itu kemungkinan nggih kalau enggak nikmat nggih cobaan. Nek nikmat kan syukur, nek cobaan kan sabar. Pun namung kalih niki. Mboten enten pilihan ketiga. Nah, makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nek jenengan ngersake mboten dicoba nanti di akhirat. Memang dunia niku isine wong dicoba, dan nek wong udah dicoba ya kudu sabar. Mau enggak mau harus sabar. Pramila nggih disifati orang yang merugi. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maka orang yang merugi itu semua orang prinsipnya, kecuali salah satunya adalah orang yang selalu menasihati untuk sabar. Makanya jenengan nek takziah niku sunahnya niku goleki sing kesripan, terus nasihati sabar, sing sabar yo. Satu. Nomor kalih nggih nek iso nyumbang. Tapi ngoten niku iso wong takziah niku terus iseng mangkat takziah peh adoh ya. Iki ra dingoni to. Padahal nyata-nyata niku takziah lho, mboten wong kawinan. Ya, maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala niku yang pertama. Kemudian yang kedua niki yaitu wanita-wanita yang suka menyakiti orang lain dengan lisannya. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala rajulun, ada seorang laki-laki yang berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanata yudhkaru min kasrati sholatiha." Si fulanah ini loh, ibu iki atau mbak iki itu dikenal oleh orang banyak, itu banyak sholat dia, rajin sholat. Wasiyamiha, banyak puasa. Nek banyak puasa niku berarti kan nggih wajibe ya sunai. Wa sedaqatiha, yo sregep sedekah. Saeneng-enenge bolongan kotak infak dileboni, proposal mesti dititipi itu. Ghaira annaha tu'di jiranaha bilisaniha. Ning ya Rasul, dhek yo salat sregep, poso sregep, sedekah sregep, tapi dia juga sregep nyelatu tanggane. Jadi anggere nek wong lewat dikomentari, wonge mlaku jejeg dikomentari. Awak jejeg menapa bar latihan tentara.
Kok rodok bungkuk dikomentari, kok nganti bongkok ya paling gendong kabotan tuyule gitu. Nah, engko nek napa nganggo sepeda ya dikomentari. Wong lemune kaya ngono numpak sepeda apa ya ora mesake sepedane. Numpak motor ya dikomentari. Pokoke kabeh dikomentari. Maka yang seperti itu ditanyakan, nek wanita seperti itu gimana ya Rasul? Kata Nabi, qala hiya finnar, dia masuk neraka. Loh. Sehingga ketika kita menjadi wanita, ini jelas tadi ditanyakan wanita, makanya kita harus ngerim ngerasani orang. Mungkin enten wong tangane ra enek penganggone dirasani, enek penganggone yo dirasani. Paling imitasi, alah. Soalnya kan saiki mas-masan larang segram yutomean gitu. Paling imitasi mosok gedene semono asli ya. Engko nek nganggo sing gedhe bingung gitu kan. Kuwi nyolong ning endi kuwi ya. Buat teng kantor kadang ngonten niku piye iseng mulih mboten ngerti berkat dilokke. Ora nggo berkat apa kantormu lagi lagi ra duwe anggaran gitu. Terus mungkin berkate kok ada dilokke nyolong kok ngendi ya gitu. Ya Allah wis. Ya, artinya ini kebanyakan pelakunya wanita, walaupun laki-laki juga ada. Kemudian qala ya Rasulullah, laki-laki itu bertanya lagi, ada lagi ya Rasul, fa inna fulan anta yudhkaru min qillati siyamihi. Dia dikenal jarang puasa. Ya, jarang puasa ini maksudnya posone namung poso Ramadan ngoten lho. Poso sunah jarang. Angger misal jenengan poso kok dhek mboten, jenengan poso dhek mboten, nek jenengan tesih kemutan 1 bulan yang lalu laki-laki ahli surga itu napa? Jarang tahajud malahan gitu kan. Kemudian yang di hadis itu loh ya, bukan berarti terus nek rasa tahajud mboten. Maksud saya yang di hadis saya bacakan 1 bulan yang lalu. Kemudian min qillati siyamiha, si puasanya jarang. Wa shadaqatiha, sedekah yo jarang. Memang ra ndedit. Dadi mboten pelit. Karena nek pelit iku nggih jelek. Karena Nabi itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal bukhli. Ya Allah, aku berlindung dari sifat malas dan pelit. Karena nek wong malas akhirnya ndak punya hasil akhirnya pelit. Nah, makanya di sini disebutkan dia jarang sedekah bisa jadi karena memang nggak punya, bukan pelit. Karena nanti dia itu akan masuk surga, masuk surga pelit mboten enten. Wa sholatiha, dan dia jarang sholat. Jarang sholat niki mboten dicandai sholat wajib ping 3 napa ping 2 mboten. Sholat wajib tetep. Ning sholat sunah niku longko ngoten nggih. Ya pomo pun dilampahi niku paling nggih namung rawatib. Jadi tidak semua sholat sunnah dilakoni. Ngoten nggih. Jadi candhaane ngoten niku, ampun candhaane berarti ki jarang sholat ki, mboten. Wa innaha tasaddaqa bil aswar. Ia hanya bersedekah dengan sepotong keju. Nah, berarti dia walaupun enggak punya, duwene mung roti secuil didumke ning kancane. Ibarate napa nembe nah niki kula dikek aku kalih. Ini cara kula ombe ngono ya ora mareki kula. Ini tetep kula dumke piyai niku jenengan setunggal. Karena ngerti sebelah saya misal itu haus kita kasih. Jadi walaupun duwene mung banyu dikeke raketan sebagian gitu kan. Nah, maka minal akid kemudian tapi dia wala yu'di jironaha bilisaniha, dan dia tidak pernah menyakiti tetangganya dengan lisannya. Qala, kata Nabi, hiya fil jannah, dia masuk surga. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kedua ini menunjukkan bahwasanya nggih, orang dengan amal baik tapi kemudian suka menyakiti orang lain ternyata yo masuk neraka. Nah, sebaliknya orang yang amalnya sedang-sedang atau biasa-biasa tapi tidak pernah menyakiti orang, dia ahli surga. Napa melih nek niki misal jenengan disenten diri jenengan, amal jenengan sae kuatah tur ra tau miloro wong, genah niku mlebu surga dhuwur dhewe insyaallah niku. Ngoten nggih. Dadi candhaane ngoten, ampun candhaane ya nekno aku tak sing biasa-biasa kuwi mboten. Justru jenengan amale sing kathah, sing sae tur nggih ampun miloro piyai. Nah, makanya al-Islam, muslim niku disifati muslim man salimal muslimu min yadi wa famihi, yaitu orang yang tidak pernah menyakiti orang lain dengan tangan dan mulutnya. Ora tahu miloro atine wong dengan mulut, napa oleh tangan, napa oleh sikil gitu. Makanya berita yang viral niku enten mbah-mbah bar diko napa to niku bantuan sosial jam sostek napa-napa niku. Cek, bantuan sosial niku lho. Mlampah mboten saged dalane rada munggah entah cilik lele apa nduk-nduk kantinen aku gitu. Nah, bar pun lemahe rada datar, bocah niku keculke mbah itu melayu tekan ngomah enek sing bengoki nek niku napa penculik anak terus
Bae niku diparani karo pake bocah niku dikuoplok kira karo-karon nganti motone abang kabeh. Jadi wis pokoke sakniki niku zamane wonten niku. Pramila jenengan harus banyak-banyak berlindung dari Allah dari semua macam fitnah yang ada di dunia, baik di kehidupan ini maupun nanti di akhirat yang mengerikan. Dan orang-orang yang bermajelis ilmu yang remen masuk rumah di antara rumah-rumah Allah itu selalu saya ulang-ulang, illa nazalat alaihimus sakinah. Hidupnya itu digawe tenang. Wa ghasiyatumur rahmah, terus diberikan rahmat. Wa hafathumul malaikah, dilindungi oleh malaikat. Jadi ora bakal ditempuk kali wong aneh-aneh ngoten niku. Kemudian wa dzakarallahu fiman indah, nama-nama jenengan itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sekitar malaikat-malaikatnya. Oleh karena itu maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah ini pun jam gangsal. Kalih mawon niki riyin, poinnya yang mau saya sampaikan nggih, ini materi yang bagus yang sudah saya susun. Nah, kula disuwun nyampaikan baru bisa saya sampaikan dua. Nah, tinggal nanti sequele tutuke, ken nutuke napa mboten terserah Bu Titi. Nah, nek ken nutuke nggih kula mangkat, nek mboten nggih mboten napa-napa. Insyaallah materine enten. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan doa nggih. Panjenengan aminkan semoga di sore hari yang syahdu ini Medan Allah kemudian menurunkan rahmatnya untuk kita semua, mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan sakirin hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqiminas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarati wajnubna wa banina an na'budal asnam. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih aimatana wa ulata umurina. Allahumma aslih auladana wa aslih azwajana wa ummahatana wa aba'ana wa asdiqa'ana wa ikhwanana wa akhwatana wa asatidana ya arhamar rahimin. Irhamna waghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta alamu bihi minna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansurhum wa tsabbit aqdamahum wa wafiq alaihimus sabra wasfi mardahum wasfi jarhahum ya dzal quwwatal matin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sa'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzubika min fitnatil min adabi jahannam wa na'udzubika min adabi jahannam ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma aksir amwalana wa aksir auladana wa barik lana fima ataitana ya ghaniyyu ya hamid.
Allahumma asfi mardana waqdi duyunana ya khairar raziqin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Akhirul kalam subhanakallahumma